Oke. Oke. Ayo kita bersatu dalam doa. Silahkan Mia. Tuhan, terima kasih sekarang kami bagi minggu yang semoga kita bisa dan guru-guru kami untuk mengikuti kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Mia. Amin. Oke. Sudah selesai doanya. Sekarang kita coba ya. Minggu lalu masih pada ingat gak nih? Ayat hafalan minggu lalu tuh ada Tante Dina tuh minggu lalu tuh. Masih ingat gak nih ayat hafalannya? Siapa yang masih ingat? Berbahagia orang. Ya. Ya, suaranya kurang kenceng ya. Percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, mantep Mia. Masih ingat nih. Dari Yohanes 20 ayat 29b. Itu dia tuh. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Masih ingat ya? Hebat nih anak-anak sekolah minggu semua nih. Halo Mika Ruben. Nah, sekarang kita kan udah tahu ayat hafalan kita. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ceritanya, tentang Yesus hidup ya. Kan kemarin kita udah ngerayain Jumat Agung, terus Paskah ya. Jumat Agung Tuhan Yesus disalibkan, lalu mati. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangun, ya kan, hidup kembali. Nah, Tuhan Yesus hidup kembali, terus apa nih? Waktu murid-murid Tuhan Yesus datang ke gua, ya, Tuhan Yesus kan dikubur dalam gua. Lalu kemudian gimana yang melihat guanya? Kaget ya? Dia kaget loh, kok bisa terbuka nih, ya? Siapa nih? Dia lihat ke dalam, Tuhan Yesus nggak ada, katanya. Waduh, Tuhan kita hilang, katanya gitu ya. Terus Petrus lari ya. Terus akhirnya apa? Petrus dan Yohanes lari. Mereka menemukan apa tuh? Kain kafan Tuhan Yesus. Kain kafannya aja, Tuhannya nggak ada, kemana ya? Lalu kemudian gimana murid-murid Tuhan Yesus? Kebingungan ya. Bingung dia. Aduh, kemana ya Tuhan kita hilang, Tuhan kita hilang, katanya gitu ya. Terus, slide berikutnya Tante Ines. Nah, ternyata Tuhan Yesus menampakkan dirinya, ya. Kalau kita tahu Tuhan kita sudah disalib, mati, terus Tuhan Yesus menampakkan diri ke hadapan kita, kita bagaimana? Takut ya? Albert takut gak? Aduh, jangan-jangan nih apa nih? Hantu nih, ya. Orang udah mati kok tiba-tiba menampakkan diri ya. Takut ya. Mika Ruben takut gak? Kalau kita tahu Tuhan kita sudah mati, tiba-tiba dia menampakkan diri di hadapan kita. Takut ya? Murid-murid merasa takut, cemas. Siapa ini? Siapa ini? Nah, slide berikutnya Tante Ines. Nah, kemudian Tuhan Yesus supaya murid-muridnya yakin bahwa Tuhan telah bangkit dari kematiannya, dia bilang, nih lihat nih, tanganku, bekas lukanya, kakiku, bekas luka di kakiku, tuh lihat tuh, bekas aku dipaku, disalib, lihat tangan dan kakiku luka-luka, gitu kan. Nah, Tuhan Yesus berharap dengan melihat luka-luka yang ada di tangan Tuhan Yesus dan di kaki Tuhan Yesus, murid-murid percaya. Kira-kira murid-murid jadi percaya nggak ya dengan melihat bekas luka di tangan dan kaki Tuhan? Percaya nggak?
Albert. Saya ya. Kadang-kadang kita suka begitu ya, adik-adik ya. Melihat dulu, baru percaya. Makanya tadi kata ayat kita hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, karena sulit. Kalau nggak ngelihat, kita percaya sulit. Ya, itu cerita minggu lalu. Udah ingat belum nih? Udah ya? Nah, artinya apa? Yesus mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan bahwa Mesias itu harus menderita dulu melalui penyaliban. Setelah disalib, barulah dia bangkit kembali dari kuburnya. Dia hidup kembali, ya. Jadi kata Tuhan Yesus, beritakanlah pada dunia, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, ya. Semua yang terjadi, semua yang tertulis dalam Alkitab sudah digenapi oleh Tuhan, ya. Begitu ceritanya ya, adik-adik minggu lalu ya. Oke. Tante Ines, kita kayaknya kalau belum nyanyi nggak semangat nih, ya. Soalnya tadi Tante Dina aja belum sarapan dia. Kayaknya masih lemes-lemes nih. Iya nggak Tante Lani? Kita nyanyi dulu ya. Biar gembira, biar semangat. Yuk, kita apa ya? Tepuk tangan dulu deh ya. Tepuk tangan dulu, ya. Terus dadah. Nah, halo. Yuk kita semuanya bilang halo, selamat siang semuanya. Dibuka mic-nya. Halo, selamat siang semuanya. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, ayo Tante Ines. Kita nyanyi selamat datang di sekolah minggu. Yuk, selamat datang. Yuk, kita nyanyi. Selamat datang di
Semuanya udah gembira belum kelihatannya nih? Wah, ada yang belum kelihatan nih tanda Oh, anak. ada yang belum kelihatan nih. Itu sih kayaknya udah bergembira nih. Udah. Perlu diulang lagi kan nyanyinya, Tante? Boleh sekali lagi. Yuk kita ulang lagi nyanyinya ya. Dengan gembira ya. Boleh dengan gerakan ya. Ayo Tante Ines, kita ulang lagi. Bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Selamat datang di sekolah minggu para teman-teman yang baru. Kami sangat bergembira hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Ayo suaranya pulang. Selamat datang di sekolah minggu para teman-teman yang baru. Kami sangat bergembira hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Ya, berarti minggu depan ditunggu ya kehadirannya di tengah-tengah sekolah minggu. Tadi katanya kita sudah siap untuk menerima firman, mendengar firman. Udah belum? Udah siap belum semuanya nih? Mika, kenapa Mika? Siap. Siap. Kiel udah siap. Yang lain gimana? Udah siap belum? Mana suaranya nih? Siap. Duduk yang manis ya. Kita berdoa dulu ya. Supaya Tuhan Yesus menyertai kita dalam kegiatan sekolah minggu ini. Kita berdoa ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik. Selamat siang. Terima kasih Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari segala gangguan apapun, agar kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Ampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk,
sebelum kita lihat film kita hari ini, kita buka Alkitab kita yuk. Alkitab kita buka dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 14. Udah pada dapat belum? Yohanes berapa? Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Datat. Udah semuanya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ayo, siapa yang mau mulai baca duluan nih? Satu ayat. Siapa yang mau mulai? Cilwin, Tante. Ya, Cilwin dulu boleh. Silakan Cilwin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya. Lanjutnya siapa lagi nih? Mia. Ya, silakan Mia. Ayat kedua. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Bagus. Terima kasih Mia. Siapa lagi? Lanjut. Hans. Albert, silakan. Tante katanya. Oh, Hans. Hans habis Albert ya. Yo, silakan Albert. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, terima kasih. Lanjut Hans. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Terima kasih Hans. Berikutnya. Shen. Saya, Tante. Kalika. Ya, silakan Kalika. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Tidak ada. Terima kasih Kalika. Lanjut siapa lagi? Saya Tan. Ya, silakan. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Terima kasih Shen. Ayat berikutnya. Diana. Oh, Selin. Ayo silakan Selin. Ayat 7 Selin. Yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Terima kasih Selin. Berikutnya. Siapa lagi? Ya. Albert belum ya, Albert? Siapa? Kiel. Ya, Kiel. Silakan Kiel, ayat 8. Murid-murid Ya. yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka mengarah jalan yang penuh ikan.
Itu 9. Terima kasih, Kiel. Ayat 9 siapa? Terima kasih. Yen, Tante Ana dia. Biel, ayo Biel. Ayat 9 Dian, Tante. Biel. Dian. Oh, Dien. Ya, silakan Dien. Jika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Terima kasih, Dien. Lanjut siapa? Leon. Silakan Leon, ayat 10. Kata kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Oke. Lanjut siapa lagi? Abis Leon. Ayat 11. Siapa yang belum? Randy? Ayo Randy. Randy. Emily belum, Tante. Iya, Emily juga belum. Emily dulu deh ya, ayat 11 ya. Ayo Emily. Emily. Ayat 11. Ayo. Emily. Niki barangkali. Niki, yo ayat 11. 11. Ya. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Terima kasih Niki. Ayo siapa lagi? Emily? Emily siap? Randy? Randy, ayo ayat 12. Randy, ayat 12. Randy? Apa? Ayat 12. Randy? Emily atau Emily? Silakan Emily. Randy mau baca ayat 12, Yohanes 21 ayat 12. Ayo semangat Randy. Oke. Tante terusin dulu ya. Kata Yesus, ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Lanjut, siapa? Emily atau Randy? Oke, Tante terusin ya. Ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, sekarang kita dengerin, kita tonton ceritanya Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Silakan Tante Ines. Tante. Saya? Tadi itu berapa? Ayat berapa? Ayat 20 ayat Yohanes 20 ayat 11. Kita tonton dulu ininya filmnya ya. Ya.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Nggak bisa juga. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Hebat, ya, hebat. Coba kita balas. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Oke. Nah, katanya tadi dari cerita yang kita lihat, Tuhan Yesus menampakkan yang ketiga kalinya di danau ini. Kira-kira yang pertama kapan ya? Ada yang masih ingat nggak nih Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya? Yang pertama kapan ya? Ada yang tahu? Kapan Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama kalinya? Yuk, minggu lalu tuh ceritanya. Kapan ya?
Minggu lalu Tuhan Yesus menampakkan diri di mana? Begitu murid-murid Yesus melihat ke gua, ke kuburan Tuhan Yesus udah nggak ada. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kemana? Ke murid-muridnya kan? Ya. Dia bilang, ini luka di tangan dan kakiku, lihat nih, aku udah hidup kembali, gitu kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kapan? Menampakkan diri kepada Thomas. Ya, Thomas kan nggak percaya ya. Thomas dengar cerita nih. Aku nggak percaya, kata Thomas. Aku percaya kalau aku lihat dan aku sudah mencucukkan tanganku ke lukanya Tuhan Yesus, kata dia. Lalu Tuhan Yesus datang ke Thomas. Thomas, katanya, ini aku. Jadi yang kedua kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, karena Thomas nggak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Yang ketiga, nah di danau ini, danau Tiberias ini, ya, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ceritanya kan murid-murid Tuhan Yesus udah kebingungan ya, waduh, Tuhan kita udah nggak ada, udah nggak beserta kita lagi. Nah, dia bingung mau ngapain kita ya? Ya udah deh, kata murid-murid Tuhan Yesus, kan kita awalnya adalah seorang nelayan. Karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama kita lagi, ya udah kita kembali nelayan aja yuk, nangkep ikan gitu kan. Lalu murid-murid Tuhan Yesus coba nih nangkep ikan. Udah semalaman nggak dapet ikan, ya. Lapar nggak tuh kira-kira ya murid-murid Tuhan Yesus ya? Capek, lapar, ya kan? Terus dia bingung mau kemana lagi, ikannya nggak dapet gitu ya. Nah, kira-kira nih adik-adik, kalau mamah lagi pergi, mamah nggak ada, bingung nggak kadang-kadang? Mau ngapain? Ada yang bingung nggak? Selin, kalau mama nggak ada, biasanya Selin sama mama misalnya. Sekarang mama lagi pergi. Selin bingung nggak mau ngapain nih kalau nggak ada mama? Selin? Bingung, Tante. Bingung. Biasanya kalau Selin lagi bingung gitu, Selin ngapain? Selin ngapain, Selin? Nggak tahu ya, kadang-kadang mau ngapain ya, bingung deh ya. Terus kalau Mbak Dina kalau mamanya lagi nggak ada, Mbak Dina bingung nggak ngapain di rumah? Biasanya ditemenin mama, Bingung sekarang mamanya nggak ada, banget. lagi pergi. Bingung ya? Sedih Bingung. ya? Sedih, kesepian. Sedih, kesepian. Terus Mbak Dina ngapain kalau mama lagi nggak ada? Lagi sendirian. Nyari hiburan, ngelakuin aktivitas yang apa aja yang bisa dilakuin gitu, Tante. Menyibukkan diri, tapi tetap aja masih sepi. Iya, sepi ya. Kalika gimana Kalika kalau mama nggak ada? Kalika ngapain ya? Bingung nggak? Cari-cari mama nggak? Cari-cari mama nggak? Cari ya. Nah, sama Tante juga begitu ya. Tante juga kalau misalnya kita anggap mama kita ya, yang dekat dengan kita, yang jagain kita, yang selalu bersama dengan kita. Tiba-tiba misalnya mama kita lagi pergi, ada suatu kegiatan, terus kita ditinggal sendirian, kita sedih ya. Aduh, mau ngapain nih ya? Kayaknya kesepian, sedih, nggak tahu mau ngapain. Sama dengan murid Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus udah nggak bersama-sama lagi. Tuhan Yesus sudah bersama dengan Bapa di surga, ya. Jadi nggak bisa bersama-sama lagi dengan kita. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga bingung mau ngapain nih ya, ragu ya. Daripada diam-diam aja, bingung, nggak ngapa-ngapain, akhirnya mereka berpikir, udah deh, kita kan seorang penelayan nih, ya udah kita kembali deh ke kerjaan kita menangkap ikan, ya. Mereka coba menangkap ikan. Nggak dapat. Terus mereka masih nggak sadar. Tuhan Yesus datang. Katanya, sebarkan jalamu ke sebelah kanan, katanya gitu. Terus mereka nurut ya. Mereka nurut,
tiba-tiba dapat berapa ikannya kira-kira? Ada 153 ekor ikan, banyak banget ya. Padahal semalaman kita udah nggak dapat ikan, ya. Tiba-tiba dapat 153 ekor ikan. Dan yang herannya lagi, jalannya nggak robek, ya, tetap utuh. Padahal ikannya banyak, ya. Nah, terus kata Tuhan Yesus, ayo kita makan. Nah, Tuhan Yesus udah bakarin apa ikan, roti, mau sarapan sama-sama dengan muridnya Tuhan Yesus. Kira-kira dengan adanya Tuhan Yesus membakar ikan, bakar roti, ngajakin sarapan, murid-muridnya ingat nggak? Ini siapa? Ingat nggak? Ingat ya? Dia ingat pada saat Tuhan Yesus juga pernah bikin perjamuan makan terakhir sebelum dia disalib. Oh iya, ini Tuhan nih. Cuma Petrus dan murid-muridnya masih takut, masih ragu, ya. Terutama Petrus malu dia, ya. Kenapa Petrus malu sama Tuhan Yesus? Kenapa malu dia ya? Shen mungkin? Kenapa malu Petrus sama Tuhan Yesus? Kira-kira kenapa malu ya kalau kita ketemu sama mamah kita udah lama ditinggalin, terus ketemu lagi, malu gak? Perlu malu gak? Kira-kira perlu malu gak nih Emily? Enggak perlu. Hah? Enggak. Kenapa Petrus malu? Karena Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus kan? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Kapan tuh? Waktu ayam berkokok 3 kali. Ya kan? Benar nggak Mia? Ya, waktu ayam berkokok Suara Tante Ana nggak kedengeran ya? Ya. Lagi internetnya kayaknya ini. Kasihi murid-murid. Tante Ana, tadi sempat hilang suaranya. Oh, hilang. Karena kita mau mengasihi Tuhan Yesus gak? Adik-adik mengasihi Tuhan Yesus gak? Yep. Mau ya? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kiel sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang. Sayang ya. Semua sayang sama Tuhan Yesus. Walaupun kita manusia berdosa, kita nggak usah malu ketemu Tuhan Yesus ya. Kita datang ke Tuhan, kita minta ampun dosa-dosa kita. Benar gak? Benar gak Leon? Benar ya? Ya betul. Itu ya. Jangan takut-takut ya datang ke Tuhan ya. Ya, Albert datang ke Tuhannya melalui apa? Dengan berdoa. Kan kedengeran Ya, baca Alkitab, berdoa, rajin sekolah minggu, memuji Tuhan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita dengarkan pujian dari teman kita, Cilwin. Silakan Tante Ines. Tante Ines.
persembahan pujian dari Cilwin, silakan. Iya, bentar ya. File kebesaran Ya. ternyata buat di-share. Sebentar ya. Ya. Apa ini kosong? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Cilwin. Hore. Terima kasih Cilwin. Cilwin sudah menyanyikan lagu bahwa Cilwin dan kita semua mencintai Tuhan Yesus. Nah, terima kasih Cilwin ya. Minggu depan ditunggu nih. Hanshen, Diana, dan lain-lainnya, Emily. Ya, kita bikin persembahan pujian ya. Nah, sekarang hari ini kita coba ayat hafalan ya. Masuk ke ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari Yohanes 21 ayat 6a. Apa Tante Ines tuh bocorannya? Ayat hafalan Yohanes 21 ayat 6a. Nih, yuk kita baca sama-sama ya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ayo, adik-adik jangan dicoret. Ayo, udah hafal belum? Kita ulang ya, Yohanes 21 ayat 6a.
Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Cepet deh nih pasti hafalnya. Ya. Kata-kata ayatnya pendek. Gampang deh ya. Ayo, siapa yang udah bisa hafal? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Udah hafal ya? Siapa yang mau mulai? Ayo, siapa nih yang coret-coret? Jangan dicoret dulu. Nggak ngerti aku. Siapa yang udah hafal? Aku. Ya, boleh. Silakan Mia. Yohanes 21 ayat 6a. Ya. Di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Terima kasih Mia. Berikutnya siapa nih? Saya Tante. Ya, silakan Kalika. Yohanes 21 ayat 6a. Ya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Terima kasih Kalika. Silakan Selin. Selin. Ayo Selin. Yohanes 1 ayat 6a. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Terima kasih Selin. Siapa lagi? Ayo. Hans, silakan Hans. Yohanes 21 ayat 6a. Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh. Terima kasih Han. Alicia, silakan Alicia. Aku belum hafal, Tan. Silakan Alicia. Tadi Tante Ana. Oh ya, silakan. Yohanes 21 ayat 6a. Ya. Tebarkan jalanmu di sisi kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Terima kasih Albert. Cilwin, silakan Cilwin. Yohanes 21 ayat 6a. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Terima kasih Cilwin. Siapa lagi nih? Silakan. Siapa lagi? Leon? Leon mau? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu dan akan kamu peroleh. Oke, Randy, terima kasih. Leon, barangkali? Ya, silakan Leon. Yohanes 6a. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi nih? Ya. Jordan. Apa kabar Jordan? Jordan mau? Jordan. Ya, wait lah. Jordan baru Ayo. masuk Tante Ana. Jordan. Siapa? Gabriel. Gabriel. Ayo, silahkan. Siapa lagi? Biel. Mau coba? Biel. Ayo Biel. Kan belum ya? Ya. Siapa lagi nih? Dien, udah siap belum Dien? Ayo Biel. semangat Dien, sama Biel, semangat. Ayo Biel. Semangat Biel. Ditunggu Biel. Yohanes 21 ayat 6a. Silahkan Biel. Ayo Biel. 21 ayat 6a. Tebarkanlah jalamu
di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mana bielnya? Nggak kelihatan ini. Oke. Emily belum ya? Emily, Shen belum. Dian belum juga Tante Ana. Iya, Ayo, tuh. Kiel. Ayo, Kiel. Jordan. Jordan juga belum. Ayo, Jordan mau. Ayo, Jordan. Maka kata Yohanes 21 ayat 6a. Mak Tebarkanlah ayo Yordan. Tebarkanlah apa? Tebarkanlah apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Terima kasih Yordan. Ayo siapa lagi nih? Niki juga belum nih. Kiel, ayo Kiel. Semangat Kiel, ayo. Kiel pasti bisa. Ayo Kiel. Yohanes ya 1 ayat ya. Apa bunyinya? Jalamu tahu maka peroleh. Terima kasih Kiel. Siapa lagi? Niki belum ya, Niki? Niki, Emily. Belum nih, ayo. Shen. Ayo. Siapa? Semangat, semangat. Emily, Niki, Shen, Emily. Ayo. Wah, belum kedengaran nih. Emily-nya kemana nih? Emily, halo. Shen. Diana. Diana belum ya? Diana belum? Ayo Diana. Silakan Diana. Ya, silakan Diana. 21 ayat 6b. Nah. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Terima kasih Diana. Tadi ayat 6a ya Diana. Ya. Nih tinggal Niki, Shen, Emily. Oke. Kalau belum hafal, minggu depan ya Emily, Shen, Niki dihafal dulu ya. Minggu depan dilanjut ya. Udah hafal ya. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Tadi kan cerita kita nih, Tuhan Yesus, murid-muridnya sedang menjala ikan. Ya, tangkap ikan ya. Kira-kira ikan yang kita tahu ikan apa aja ya? Ayo, setiap orang kasih sebutin satu nama ikan. Mulai dari siapa nih? Ikan mas. Ikan mas. Siapa tuh tadi ya? Jordan. Jordan. Ayo. Ikan apa lagi? Leon. Leon, ikan apa Leon? Ikan koi.
Ikan koi, betul. Betul gak Tante Lani, ikan koi? Betul, ikan koi. Betul. Leon tadi Ikan bilang apa ikan lagi? tuna. Leon tadi bilang ikan tuna. Ya. Ikan gurame. Ikan tuna, ikan salmon, arapaima apa ya ikannya ya? Apa? Ikan gurame. Ikan gurame. Oh, Kiel suka ikan kayaknya Tante Ana ya. Waduh. Tadi Ikan kata tongkol. ada ikan arapaima, ikan apa ya? Emang ada ya? Ikan arapaima, ikan apaan ya? Mia, ikan apa Mia? Ada. Lele, ya. Apalagi? Kata Randy ikan tongkol, Tante Ana. Rupanya dia baru makan ikan tongkol hari ini. Ya, enak tuh ikan tongkol, Tante. Siapa lagi? Ayo, yang belum sebutin. Cilwin, ikan apa Cilwin? Wah, Hans habis makan ikan bawal hari ini. Bawal. Kalika, ikan apa? Ikan cupang. Ikan cupang, betul nggak tuh Tante Lani? Iya betul, ikan cupang nih. Suka buat ngadu-ngadu ikan cupang ya. Pasti pelihara nih, pelihara ikan cupang nih. Ikan kembung. Selin, ikan apa Selin? Oh, ikan salmon katanya. Wah, itu ikan salmon, ya. Ini Apa Selin? Ikan apa Selin? Bawang. Ikan lele. Lele. Ya. Emily belum nih. Ikan apa Emily? Ikan nyut. Ayo. Ikan apa? Ikan kembung kata dia. Ikan hiu. Ikan apa? Ikan hiu. Waduh, ikan hiu ya. Ikan hiu. Waduh, besar itu. Dolphin. Ikan dolphin, ya betul. Karena tadi murid-murid Tuhan Yesus angkat 153 ekor ikan apa ya? Ikan paus. Ikan paus. Iya. Ikan paus, kembung. Oh, Tante Ana kalau misalnya yang ditangkap ikan paus 153 ekor nggak kebayang ya. Iya, nggak susah bawanya Tante. Ikan paus 153 ekor, wow. Bawanya susah, berat. Ayo ikan apa lagi? Niki. Ikan mas. Udah tadi mas, ya. Ikan teri. Ikan teri, hebat nih suka makan ikan teri nih Kiel nih. Ikan cuek, tuh. Apa lagi? Ikan cuek ya. Ikan tenggiri. Ikan baranang. Ikan pari. Hebat. Ikan pari. Ikan apa? Ikan pari. Ikan pari, bener. Ikan sarden, kata si Gabriel tuh. Ikan Gabriel. Diana? Oh, ini Biel. Diana ikan apa sukanya? Biel. Ikan dori tuh, Gabriel banyak ikannya. Nah, jadi iya, kita bisa bayangin ya. Ikan dori. Ikannya banyak banget ya. Ikan dori. Betul, ikan dori. Apalagi tadi Yesus nangkep berapa? 153 ekor ikan. Pasti ikannya macem-macem ya, banyak banget ya ciptaan Tuhan ya. Itu begitu baik ya, kasih kita banyak ikan yang bisa kita makan. Tuh lihat tuh ikannya tuh, antara lain ada ikan gurame, ikan lele, mas, ikan patin, ikan nila, ikan tuna, ikan kakap, ikan kembung, ikan teri, ikan tuna. Wah, masih banyak lagi. Itu baru 15 ya. 15 ikan yang kita sebutin. Padahal tadi murid Tuhan Yesus dapat 153 ekor ikan. Masih banyak lagi, masih banyak lagi. Apalagi tadi kalau kata Tante Lani, kita dapat ikan paus. Ada 153 ikan paus. Aduh, bisa diangkut nggak tuh ya ikan pausnya ya? Berat kali ya Tante? Berat banget kali, nggak bisa ke bawah kali ya? Iya, Tante Ana. Nah, jadi hari ini
kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, walaupun kita banyak salah, kita malu ketemu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mencari kita karena cintanya begitu besar buat kita semua. Benar gak? Benar gak Tuhan cinta sama kita? Benar. Benar ya. Benar. Ya, kalau begitu kita akhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kita nyanyi ya, nyanyi penutup ya sebelum kita berdoa ya. Harus gembira tuh, pakai gerakan nyanyinya. Silakan Tante Ines, kita nyanyi dulu sebelum berdoa. Oke, berarti Tuhan Yesus kasihnya lebih indah dari semua. Ya, sekarang kita mau akhiri kebaktian sekolah minggu kita. Ada yang mau didoain nggak? Ada yang mau didoain? Minggu depan ada yang ulangan kah? Ya, minggu depan ada yang ulangan. Atau ada dengan temannya yang sakit kali ya? Ada yang sakit? Ya. Atau mamanya lagi sakit, atau lagi nggak enak badan, atau kokonya, atau cicinya, ada yang mau didoain? Belum ya? Oke, Tante Lani boleh minta doa penutup? Oh, boleh. Ayo kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan yang baik, terima kasih banyak. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan kami boleh mendengarkan cerita hari ini bagaimana ajaibnya Tuhan, kasih sayang Tuhan, Tuhan memeliharakan kami. Setiap hari kami boleh mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan memberikan kepada kami pengharapan, apapun kami hadapi, walaupun itu yang sesuatu yang mustahil, tetapi dengan kuasa Tuhan semua itu bisa terjadi. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami kembali biarlah kami menjalankan aktivitas kami dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan cinta kami, bahwa ada mukjizat, ada kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir di Zoom ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan tolong agar minggu depan kami bertemu dan berkumpul kembali di Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita foto dulu. Ayo, kita foto. Ayo siap-siap, dibuka semuanya. Kasih gambar atau penampilan yang paling cantik. Ya. Ayo, siap-siap. Ada yang belum dibuka belum nih? Buat Emily. Emily, ayo buka. Nanti 10 tahun lagi kalau kita lihat kayak gimana ya kita ya waktu 10 tahun yang lalu. Hans, nggak kelihatan Hans. Atasan dikit Hans. Mia boleh agak ke atas sedikit. Oke. Satu. Abah-abahnya. 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas. Sarangnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Dadah semuanya.
Dadah Tante Dina, dadah. Terima kasih Tante Ines.